Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang salah satu titrasi pengendapan, yaitu titrasi argitometri. Adapun metode yang kita bahas kali ini adalah metode titrasi argitometri dengan cara Volhat. Sebelumnya perlu saya sampaikan pengertian metode titrasi dengan cara Volhat atau metode titrasi dengan Volhat. Metode ini adalah metode titrasi pengendapan dengan menggunakan indikator besi 3 dengan titik akhir titrasinya adalah warna merah dari pembentukan senyawa kompleks besi 3 tiosianat. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana proses pembentukan titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi terbentuk ketika warna larutan menjadi warna merah, ya, warna merah yang menunjukkan adanya pembentukan senyawa kompleks dari besi 3 tiosianat. Adapun aplikasi atau penerapan titrasi metode Volhat itu dapat dilakukan dengan dua cara titrasi. Yang pertama adalah titrasi langsung, di mana titrasi langsung ini pada umumnya digunakan untuk penentuan atau analisis ion perak atau Ag+ dan ion tiosianat. Kemudian berikutnya adalah titrasi balik. Titrasi balik ini banyak digunakan untuk penentuan klorida, bromida maupun iodida. Adapun metode Volhat dengan titrasi langsung dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan saja di sini analitnya berupa ion perak yang ditaruh atau dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan indikator besi 3 yang selanjutnya dititrasi dengan tiosianat. Atau dalam hal ini misalkan saja kita menggunakan larutan kalium tiosianat. Maka proses reaksi yang pertama yang terjadi adalah ion perak akan bereaksi dengan ion tiosianat membentuk perak tiosianat. Nah, ketika seluruh ion perak telah bereaksi, maka ion besi 3 yang ada di dalam Erlenmeyer akan bereaksi dengan ion tiosianat membentuk senyawa kompleks besi 3 tiosianat. Besi 3 tiosianat inilah yang berwarna merah yang menunjukkan adanya titik akhir titrasi. Secara kuantitatif, untuk metode Volhat dengan titrasi langsung, sebagaimana contoh di atas adalah grek dari Ag+ akan sama dengan grek dari tiosianat. Ketika kita akan menghitung massa dari Ag+, maka kita akan menentukan dengan rumus massa dari Ag+, yaitu massa dari Ag+ atau ion perak dibagi dengan bobot ekivalen dari ion perak akan sama dengan volume tiosianat yang dibutuhkan untuk titrasi dikalikan dengan normalitas dari larutan tiosianat. Sehingga akhirnya ketika kita menentukan massa ion perak adalah massa dari Ag+ akan sama dengan volume tiosianat yang dibutuhkan dikalikan dengan normalitas larutan tiosianat dikalikan dengan bobot ekivalen dari ion perak. Bobot ekivalen ion perak ini merupakan massa atom ion perak dibagi dengan valensi. Sehingga kita juga bisa menuliskan massa dari Ag+ akan sama dengan volume larutan tiosianat yang dibutuhkan dikalikan dengan normalitas ion tiosianat dikalikan dengan AR Ag dibagi dengan valensi. Adapun valensi dari ion perak di sini adalah 1
karena muatan ion peraknya adalah 1+, sehingga kita bisa menuliskan rumus akhir untuk menentukan massa dari ion perak adalah massa dari ion perak sama dengan volume larutan tiocyanat dikalikan dengan normalitas larutan tiocyanat dikalikan dengan AR dari perak itu sendiri. Sehingga ini adalah rumus akhir untuk menentukan massa ion perak atau ion Ag+. Berikut ini adalah contoh dari metode Volhard dengan titrasi balik. Di sini akan dicontohkan penentuan ion klorida dengan menggunakan metode Volhard. Sampel yang mengandung ion klorida terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan ion perak secara berlebih yang telah diketahui secara pasti konsentrasinya, kemudian ditambahkan dengan ion besi 3 sebagai indikator. Kemudian larutan yang ada di dalam Erlenmeyer dititrasi dengan larutan standar kalium tiocyanat. Pada awalnya akan terjadi reaksi antara ion klorida dengan ion perak membentuk perak klorida. Setelah semua ion klorida habis bereaksi, maka sisa dari ion perak akan bereaksi dengan ion tiocyanat membentuk perak tiocyanat. Setelah semua ion perak bereaksi dengan ion tiocyanat, yang terakhir adalah ion besi 3 akan bereaksi dengan ion tiocyanat membentuk besi 3 tiocyanat. Sehingga besi 3 tiocyanat ini juga sebagai indikasi titik akhir titrasi karena terbentuknya warna larutan yang berwarna merah. Secara kuantitatif, kita dapat menghitung metode Volhard dengan titrasi balik sebagaimana contoh penentuan ion klorida, maka grek dari ion perak akan sama dengan grek dari ion klorida ditambah dengan grek ion tiocyanat. Sehingga seandainya saja kita menentukan massa dari ion klorida, kita dapat menuliskan di sini. Kita ubah dulu, grek dari Cl- akan sama dengan grek Ag+ dikurangi dengan grek tiocyanat. Sehingga kita juga dapat menentukan grek klorida itu adalah massa dari klorida, ion klorida dibagi dengan bobot ekivalen dari Cl- sama dengan volume dari ion perak dikalikan dengan normalitas ion perak dikurangi dengan volume tiocyanat dikalikan dengan normalitas ion tiocyanat. Ya, massa dari ion klorida kita dapat menentukan massa ion klorida sama dengan volume ion perak ya, ditambah dengan normalitas ion perak dikurangi dengan volume dari ion tiocyanat dikalikan dengan normalitas tiocyanat dikalikan dengan Be klorida, Be Cl-. Atau kita juga bisa menuliskan karena bobot ekivalen Cl- ini, bobot ekivalen ini adalah AR, massa atom dari Cl dibagi dengan valensi. Karena valensinya dari klorida sama dengan 1, maka kita bisa menuliskan massa klorida itu sama dengan
volume Ag plus ditambah dengan normalitas Ag plus dikurangi volume tiosianat dikalikan dengan normalitas tiosianat dikalikan AR massa atom klorida. Biasanya Ag yang digunakan itu misalkan saja adalah perak nitrat, sedangkan tiosianatnya yang dipakai adalah kalium tiosianat, sehingga kita dapat menuliskan secara utuh misalkan saja massa klorida itu sama dengan volume AgNO3 ditambah dengan dikalikan, ini bukan tambah, ini kali ya, dikalikan dengan normalitas AgNO3 dikurangi volume kalium tiosianat dikalikan dengan normalitas kalium tiosianat dikalikan dengan massa atom dari klorida. Nah, ini adalah cara menentukan massa ion klorida dengan menggunakan model titrasi Volhat dengan cara titrasi balik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.